Bayangin kamu udah duduk depan laptop 3 jam, tapi halaman skripsinya masih kosong. Kamu scroll Instagram, buka YouTube, buka TikTok, dan kamu bilang kerjain skripsinya nanti malam aja. Pas udah sampai malam, ternyata kamu udah keburu capek, dan akhirnya skripsinya dibilang jadi besok aja. Pas udah besok, dibilang besoknya lagi aja, dan seterusnya. Aku dulu sempat bingung juga, karena aku juga sering mengalami fase dimana aku muter-muter terus antara apa yang harus kukerjakan dan juga alasan-alasan yang mendistraksiku darinya. Ini kerasa banget waktu kemarin aku juga ada proyek nulis buku dan butuh waktu berbulan-bulan untuk mulai ngerjain bukunya aja. Sedangkan pas udah mulai, dalam waktu beberapa minggu, bukunya itu udah selesai. Aku jadi banyak membayangkan gimana kalau misalnya aku udah mulai dari dulu. Kemudian aku jadi punya lebih banyak kesempatan untuk memperbaiki apa yang kutulis. Kalau kamu ada di fase ini, tenang, kamu nggak sendiri. Dan aku udah nemuin beberapa hal informasi tentang prokrastinasi yang pengen kubagikan dalam sesi kali ini. Yang kusampaikan di sini nggak berbasis teori doang, tapi juga adalah hal-hal yang bisa langsung diterapkan secara praktis, dan bahkan aku udah membuktikannya di berbagai macam area dalam hidupku. Yang pertama, konsep N+1. Apa itu artinya N+1? Ini adalah suatu konsep atau cara belajar yang aku dapat dari belajar bahasa asing sebenarnya. Jadi aku adalah pembelajar bahasa asing, bahasa Inggris, Jerman, Jepang, Korea, Swedia, dan salah satu pelajaran yang aku dapat dari sini adalah kalau misalnya mau belajar, cara yang paling efektif adalah untuk mengkonsumsi konten yang tingkat kesulitannya N+1. N itu adalah level saat ini, plus 1 adalah kira-kira lah gambaran satu level yang di atas kemampuan kita di saat ini. Dan apa relevansinya ini dengan topik kita di hari ini? N+1 ini penting karena ini berbicara soal stimulasi. Dan masalah yang banyak orang hadapi terkait dengan prokrastinasi adalah mereka nggak punya stimulasi yang tepat. Kenapa mencari stimulasi yang tepat itu penting? Karena kalau misalnya stimulasinya terlalu rendah, kita pasti jadi nggak semangat. Kalau ada suatu tugas yang dia menurut kita terlalu mudah, kita nggak bakal ngerjain tugas itu. Atau kita bakal nunda-nunda sampai waktu terakhir baru kita kerjain. Kalau ada tugas yang terlalu susah, kita udah nyerah dari awal dan kita merasa nggak sanggup, kita udah patah dulu sebelum bisa mengerjakannya. Dengan itu kita tuh seakan-akan sedang melindungi diri kita. Kita takut kita patah, jadi kita tunda-tunda aja untuk merasa aman. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa membangun N+1 ini? Nah, di sini kita butuh latihan. Jadi nggak ada rumusnya sebenarnya untuk langsung tahu N+1 kita itu seperti apa. Dia butuh semacam trial and error. Mungkin di awal-awal, pas kita lagi nyobain untuk ngeset N+1 versi kita ini, kita ngesetnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan kita jadi nggak dapat efek stimulasinya. Tapi itu nggak apa-apa, karena ini tuh, ya anggap aja kita lagi latihan decision making lah. Kalau misalnya kita mau lebih baik dalam decision making, nggak cukup cuma baca satu buku tentang teori-teori pembuatan keputusan, terus kemudian keputusan kita yang berikutnya langsung jadi keputusan terbaik di dunia. Nggak kayak gitu caranya. Tapi kita belajar tentang teori-teorinya, ada beberapa prinsip yang mungkin kita bisa terapkan, kemudian kita langsung praktek, trial and error. Di pengulangan selanjutnya, pas kita coba untuk membuat keputusan, harapannya adalah keputusan itu lebih baik daripada yang dulu-dulu. Tapi kalau misalnya belum sempurna juga nggak apa-apa, karena tujuannya adalah untuk belajar dari keputusan ini, apa yang bisa diimprove buat ke depannya. Di konteksnya N+1 ini, yang pengen kita lakukan adalah untuk coba ukur, tebak kira-kira level N+1 yang paling menstimulasi kita itu seperti apa, dan bekerja dari sana. Waktu itu misalnya, pas aku mulai nulis buku, itu di Indonesia ya, buku-buku yang self-development dan semacamnya, itu biasanya tuh ada di sekitar 20.000 sampai 30.000 kata. Pas pertama kali aku tahu ini, terdengarnya itu kayak sulit banget untuk digapai, karena ya 30.000 kata itu sangat-sangat besar. Belum lagi kadang-kadang buku itu sering dianggap sebagai mahakaryanya seseorang. Jadi aku beneran nggak mau salah, nggak mau ini tuh ada kekurangan atau kecatatannya sama sekali. Yang terjadi adalah aku nggak mulai nulis sama sekali, karena aku pengen melindungi diriku dan tetap berada di dalam cangkang. Aku takut bahwa aku gagal atau takut ini tidak sesuai ekspektasiku atau tidak sesuai selera atau perfeksionismeku, dan ini yang ternyata menyelakaiku. Solusinya adalah, karena waktu itu buatku nulis 2000 kata per hari itu terlalu susah, aku pecahin 2000 kata tadi ke 20 hari yang berbeda jadi 100 kata per harinya, yang mana ini bisa dipecahin lagi jadi 10 kata di sela-sela kelas atau di waktu istirahat, yang mana ini sangat-sangat doable. Yang aku temukan adalah setelah aku melakukan ini, aku jadi bisa lebih banyak menyelesaikan tulisannya. Ya karena yang kita butuhkan tuh kadang tuh adalah sedikit belief atau hope atau light at the end of the tunnel, kayak cahaya di ujung lorong yang mengatakan bahwa kita butuh nge-push diri sedikit aja, karena kalau misalnya ini udah lewat, yang di depan itu luar biasa yang menunggu kita. Dan itulah prinsip
dari N+1 ini dalam konteks self-development dan menghindari prokrastinasi. Terus yang kedua itu adalah konsep friction. Jadi friction itu adalah bahasa Inggrisnya dari gaya gesek. Dan gaya gesek ini dalam konteks produktivitas itu adalah semacam resistensi yang kita hadapi saat kita ingin mengerjakan sesuatu. Misalnya kita pengen lari. Untuk lari itu ada beberapa gaya gesek yang harus kita lewati. Misalnya kita ngeset alarm jam 7. Gaya gesek pertama adalah bangun ngelawan godaan untuk nge-snooze alarm. Terus gaya gesek yang kedua adalah ganti baju pakai sepatu. Gesekan yang ketiga adalah pesen Gojek untuk lari di GBK. Nah, gimana caranya kita bisa memperkecil gaya gesek ini tergantung dengan jumlahnya atau besarnya, itu bisa memperlambat atau menahan orang dari mengerjakan hal yang ditargetkannya. Kalau kita pas bangun, udah langsung mikir, ini ada 3 gaya gesek yang harus kita lewati untuk lari doang, kemungkinan besar kita nggak bakal lari sama sekali. Makanya salah satu caranya adalah untuk memperkecil gaya gesek. Mikirin gimana caranya ini bisa kita minimalisasi atau bahkan hilangkan sepenuhnya. Yang pertama, snooze alarm. Gimana caranya kita bisa lawan gaya gesek ini? Mungkin kita bisa taruh HP-nya di ujung kamar. Jadi pas kita bangun tuh nggak langsung bisa snooze, tapi kita harus berdiri dulu. Kemudian cara ngilangin gaya gesek yang kedua, baju. Gimana caranya? Bisa jadi kita pilih dulu bajunya di malam sebelumnya. Jadi pas kita bangun, kita matiin alarm, itu udah ada langsung baju dan kaos kaki dan apapun yang kita butuhkan buat lari di depan kita. Jadi kita nggak perlu milih lagi di pagi hari itu. Nggak perlu outfit cek lagi ini dan itu, karena semuanya udah ada. Terus yang ketiga, lari di GBK. Gimana caranya? Mungkin kita udah isi bensin, jadi kita nggak perlu mikir harus isi bensin dulu. Mungkin kita udah janjian sama teman atau kita udah ngebooking taksi di malam sebelumnya kali. Atau mungkin kita bisa milih untuk larinya di sekitar komplek rumah aja daripada di GBK. Atau mungkin kita, kalau misalnya kita dalam range 1-2 kilo dari GBK, kita milih untuk jogging ke GBK-nya. Dalam konteks menulis skripsi ini artinya mungkin kita udah nge-set up laptopnya, jadi Google Docs dan semacamnya, itu pas kita buka laptop tuh udah siap. Kita udah taruh laptopnya di meja, jadi pagi hari bangun, kita langsung punya akses untuk menulis. Atau kita bisa mencari dorongan dari luar dengan menemukan study group. Atau kita bisa ngebooking kursi atau meja di perpustakaan dari jauh-jauh hari, supaya kita tahu di hari itu kita bisa berangkat kemana. Atau kalau nggak ada sistem booking, kita bisa ke pustakanya lebih dulu untuk ngedapetin tempat. Kalau misalnya kita lebih efektif di pagi hari, maka taruh tugas nulis skripsinya di pagi hari. Karena disinilah energi kita paling tinggi-tingginya. Tapi kalau misalnya kita nggak efektif di pagi hari, nggak usah ngikutin orang yang emang dari sananya enjoy untuk kerja di pagi hari. Misalnya, aku itu merasa paling senang dan semangat untuk ngerjain hal-hal tuh di pagi hari karena malam, menurutku itu adalah waktuku untuk bersantai dan bebas dari ini dan itu. Cuma ada juga orang yang dia baru efektif tuh pas malam hari, pas orang lain udah tidur, di situ baru dia mulai jadi kayak mesin. Dan kalau misalnya kamu kayak gitu, berarti ya udah bisa stick kayak gitu aja, nggak harus ngikutin orang-orang yang kebiasa dengan pagi. Mungkin ya emang ada pressure karena kita ngelihat orang-orang yang rajin itu yang pengguna pagi ini dan itu. Padahal sebenarnya ya ini sangat-sangat tergantung sama orangnya. Kembali lagi ke pengalamanku waktu nulis buku kemarin, itu aku suka nunda-nunda karena tiap kali aku buka Google Docs itu berantakan banget, nggak terorganisasi sama sekali. Jadi aku bingung, ini ideku yang berikutnya mau dimasukin kemana? Aku mau nulis tapi di depanku udah berantakan, jadi aku khawatir kalau misalnya aku nulis nanti dia malah nggak nyambung sama yang lainnya. Jadi aku melakukan beberapa tugas menyapu lah waktu itu. Yang aku lakukan yang pertama, aku coba baca dari awal kayak proofreading gitu, kemudian aku kategorikan dia ke chapters. Di Google Docs tuh kalau teman-teman lihat, misalnya kita bikin judul baru, itu bisa ngebuka semacam chapter segitulah. Dan aku manfaatkan itu. Jadi aku pecahin semua yang tadi berantakan banget, aku coba kategoriin dengan baik. Aku bahkan ambil kayak sticky notes, terus ditaruh di lantai. Kemudian aku tulis ide pokok dari masing-masing paragraf, dan aku coba susun-susun dari situ. Jadi tadinya berantakan banget, karena cara aku nulis adalah tumpahin semua di edit belakangan. Kemudian aku pindah-pindahin sticky notes-nya, jadi dia terlihat seperti ide atau tulisan yang lebih koheren. Dengan ini aku jadi tahu bagian yang ini itu belong kemana, bagian yang ini itu juga kemana. Dan ketika udah melakukan ini, tulisannya jadi terasa kayak masuk akal juga, walaupun nggak sempurna, tapi setidaknya ini ngebuat pikiranku jadi jauh lebih jernih. Ini tuh kayak punya lemari yang berantakan, kemudian kita rapihin, dan sekarang kita tahu-tahu jadi terbebas dari mental clutter. Kemudian yang ketiga adalah hukum Parkinson. Jadi ini tuh pertama kali disampaikan oleh seorang British naval historian, namanya Parkinson, di esai tahun 1955. Dia bilang, work expands to fill the time available for its completion. Jadi simpelnya ini artinya adalah, kalau kita punya pekerjaan, dia akan melebar tergantung dengan waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya kita punya tugas, dan tugas ini kita kasih waktu 4 minggu untuk menyelesaikannya, maka dia tugasnya, bobotnya juga akan ikut
melebar jadi 4 minggu. Walaupun sebenarnya dia bisa dikerjakan dalam 1 hari sekalipun. Aku dulu nggak pernah ngerti ya, kenapa ini bisa terjadi. Kayak dulu tuh banyak banget tugas-tugas seni rupa, seni budaya yang kita harus kayak nge-craft sesuatu lah pakai tangan, bikin gambar, bikin ukiran ini dan itu. Sebenarnya dari segi kerjanya nggak terlalu banyak. Cuma yang bikin susah waktu zaman sekolah dulu adalah kerjaannya tuh baru dimulai tuh hari sebelumnya. Padahal deadline-nya itu dikasih 4 minggu loh waktu untuk pengerjaannya. Dan sekarang aku jadi tahu kalau ini tuh adalah Parkinson's Law yang sedang beraksi. Kalau misalnya kita kasih waktu 3 minggu untuk nulis 1 bab atau 1 bagian, maka 1 bab atau bagian tadi juga akan membutuhkan waktu 3 minggu untuk diselesaikan. Ini natural dan penyebabnya itu bukan karena tugasnya susah dan butuh waktu 3 minggu, tapi karena kita pengen nge-stretch tugas itu jadi dia mengisi waktu 3 minggu yang kita kasih kepadanya. Oke, jadi gimana solusinya kalau misalnya kita udah tahu dengan masalah yang disebabkan oleh hukum Parkinson ini? Daripada kita cuma bilang bahwa kita bakal nyelesain bagian 2 dalam waktu 2 minggu. Kita bisa nge-planning dengan waktu yang lebih diperpendek, kayak misalnya, oke, dalam 30 menit ke depan, aku bakal nulis outline atau poin-poinnya. Kemudian, di akhir hari ini, aku akan nulis 300-500 kata. Ada beberapa cara untuk keep track ini. Yang pertama, waktu itu aku sempet pas lagi nulis buku tuh aku bilang ke penerbitku, ini kalau misalnya aku nggak nulis bukunya, aku nggak kirim draft pertama sampai deadline ini, maka aku akan bagikan 100 bungkus rokok di jalanan. Kenapa gitu? Walaupun aku nggak ada masalah atau nggak ngejudge perokok secara pribadi, aku tidak ingin memfasilitasi merokok. Jadi, dengan melakukan itu, aku kayak menidakkan aspek dari identitas atau valuesku. Dan aku nggak mau itu terjadi. Dan itu langsung memperpendek waktuku. Jadi, mau nggak mau aku harus act sekarang. Dan ternyata sesuatu yang dulunya aku bayangkan bakal butuh waktu berbulan-bulan untuk kuselesaikan, ternyata sekarang selesai dalam waktu 3 minggu atau 4 minggu aja. Dan aku jadi punya lebih banyak waktu ruang untuk nge-review, untuk minta feedback, dan memperbaiki naskah awalnya. Nulis buku atau nulis skripsi itu butuh waktu yang sangat panjang. Dan seringkali memang beban mentalnya itu sangat berat. Karena kita pengen ini jadi sesuatu yang kita banggakan dan kita nggak mau ini tuh cuma ala kadarnya aja. Makanya mungkin tendensi perfeksionis di kita jadi lebih gampang buat bangunnya. Tapi pesanku adalah coba untuk lupain target akhirnya. Jadi nggak harus mikir aku pengen ini diselesaikan per bulan Agustus atau aku pengen nanti dia pas jadinya kayak begini, kayak begitu. Tapi fokus dulu ke tugas yang ada di depan mata. Berhubung sekarang lagi musim nulis skripsi, aku rasa banyak banget kemiripan yang bisa diambil dari proses menulis buku dan proses menulis skripsi. Walaupun nggak semuanya apple to apple, tapi aku merasa sebenarnya masalah keduanya itu bisa dikerucutkan ke masalah soal prokrastinasi dan stimulasi kerja yang tidak sesuai. Semoga video ini membantu. Komen emoji lemon kalau teman-teman nonton sampai akhir. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.